2, 3. Siap semangat. Nah, luar biasa ya, ternyata benar-benar semangat. Oke, baiklah. Jelaskan apa itu sih K3. Sebelumnya yang udah tahu apa itu K3? Nah, jadi K3 itu adalah upaya sistematis untuk menjamin keselamatan. Jadi peraturan itu udah dibuat dan kita harus ditaati. Nah, makanya itu kalau misalkan tidak taati ya salah. Nah, jadi tujuan K3 itu adalah melindungi tenaga kerja agar terhindar dari resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. K3. Baik. Oke teman-teman, kalian tahu nggak apa itu K3? Kalian udah jelas. Nah, K3 itu ada 3 poin, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, Kerja. Nah, kalau kalian ingin tahu lambang K3 itu sebenarnya udah banyak sih. Nah, contoh lambangnya yang kayak gini nih. Nah, cuman dia ada yang warna putih, warna merah, atau yang warna hijau biasanya. Nah, jadi kalau ada orang tua atau kan APD. APD itu apa sih? APD itu seperti helm, sarung tangan, sepatu safety. Perusahaan akan dapat mengurangi biaya pengobatan, klaim asuransi, atau kerusakan akibat kesalahan manusia itu sendiri. Oke, begitu ya, apakah 3 itu penting. Terus lanjut, jadi kakak ngambilnya yang apa? Kan nanti kan semuanya bisa lihat ya, cuman kakak ngambil satu doang yang untuk apa namanya? Kayak simulasi barang kakak, itu kan apinya, jadi kakak ngambilnya gimana ya? Spin. Nah, coba. Spin nomor. APD kepada pekerja. Nah, APD itu nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi APD itu kadang sekarang banyak orang yang kerja, contohnya kayak kerja di tambang, suka helm, kan ada helm yang helm pelindungnya di kepala, itu suka banyak yang nggak dipakai. Sebenarnya itu bukan untuk yang bikin SOP-nya, tapi untuk pekerjaannya itu. Soalnya kalau misalkan ada kayak pertambangan batu bara, ada jatuh kayak batunya kena kepala, kan yang bocor si pekerjanya. Nah, otomatis kalau misalkan pekerjanya kenapa-napa, nah jadi perusahaannya yang rugi karena pekerjaan yang harusnya dia lakukan itu nggak bisa dilakukan. Nah, jadi yang kedua itu ada pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala. Nah, yang sekarang ini bentuk sosialisasi K3. Nah, kalau kalian nanti ingin bekerja, banyak pelatihan seperti K3. Nah, itu biasanya itu ada sertifikasinya. Itu nanti setiap perusahaan memang kalau pengen kerja di suatu perusahaan, kita wajib walaupun udah lulusan sarjana mau bekerja di perusahaan manufaktur atau lainnya, kita wajib ada sertifikasi K3 itu. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi K3, seperti seluruh pekerja mematuhi aturan keselamatan yang berlaku. selesai ya. Terus pembacaan peran K3 di bidang pekerjaan. Ini bekal buat kalian bekerja nanti. Kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, akan dijelaskan oleh Kakak Iqbal. Oh baik, saya aja yang jelaskannya. Jadi peran K3 itu untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan. Contoh misalkan di perusahaan
udah ada SOP-nya, kalian harus mengikuti itu. Jadi jangan lalai, misalkan kalau disuruh menggunakan APD, kalian harus gunakan APD. Kalian udah tahu nggak APD itu kepanjangan apa? Oke, di lab juga ada kan, pasti ada APD. Nah, kalau misalkan disuruh pakai APD, kalian harus pakai gitu, jangan lalai ya. Terus juga berperan untuk mengurangi resiko kerugian materi dan waktu. Jadi, ini membantu perusahaan menghemat biaya dan menjaga kelancaran produksi. Terus ada juga mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, yaitu lingkungan yang kerja aman dan sehat memotivasi pekerja sehingga mengurangi konflik dan menjaga kerjasama. Terus ada yang keempat itu menghasilkan lingkungan kerja yang berkelanjutan, itu Di pelatihannya doang. oke, begitu ya adik-adik. Terus di sini kakak ingin menambahkan penjelasan kotak P3K. Di sini ada kotak P3K nggak? Ada kan? Nah, kotak P3 itu pertolongan pertama saat terjadi luka atau kecelakaan ringan. Itu gunanya kotak P3K. Oke, masih semangat gak nih? Mana semangatnya? Siap, semangat gitu. Oke, lanjut ya. Kalau kakak katakan mana semangatmu, katakan siap semangat. 1, 2, 3. Siap semangat. Oke, mungkin kesimpulan boleh dibaca oleh kakak Iqbal. Baik, jadi dari kesimpulan yang kami ambil dari kelompok 5, K3 itu merupakan ilmu dan upaya sistematis yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas hasil produksi. Penerapan K3 yang baik meliputi penyediaan alat pelindung diri, pelatihan pengawasan, serta penilaian resiko secara rutin untuk minimalisir kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan K3 secara konsisten, perusahaan tidak hanya melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga mengurangi kerugian finansial, meminimalkan waktu kerja yang terbuang, dan meningkatkan reputasi serta efisiensi operasional perusahaan. Oke, kakak tutup dengan pantun. Oke, pantunnya jalan-jalan ke Malikri. Beli oleh-oleh di pinggir jalan. Sekian dari kelompokan yang paling penting. Terima kasih atas perhatian. Oke. Nanti ini ada sesi apa? Sesi kuis kan? Oke, kita akan perserahkan kepada MC. Persyaratan. Nah, jadi ada inspeksi dan pengadaan lingkungan kerja. Nah, jadi yang sebelumnya saya ini pelengkapan wajib di tempat kerja. Jadi sebelumnya kakak bulan kemarin itu sosialisasi di perusahaan pabrik Oppo. Sebelumnya ada yang pakai Oppo nggak? Nah, jadi sebelumnya untuk sebulan lalu kakak itu sosialisasi di produksinya pabrik Oppo di Tangerang. Nah, kebetulan ini semua dipakai dari pekerjanya. Jadi setiap pekerjanya walaupun bikin HP, tetap mereka harus pakai pelindung kepala, pelindung sarung tangan tahan panas, kacamata pelindung, rompi, dan sepatu. Itu tetap walaupun mereka kerjanya di pabrik Oppo. Baik, ada langkah pencegahan yang efektif, yaitu benar yang kata kakak tadi, kalau ada SOP-nya kalian harus ikuti apa aturannya, jangan lalai. Kalau kakak disuruh pakai APD, kalian harus pakai. Baik, untuk jawabannya lumayan bagus, benar. Jadi kayak apa? Sebenarnya ini kan lab ya. Nah, sebenarnya di labnya harusnya ada apa? Karena kan lab ini bahan kimia.
Nah, otomatis bisa menimbulkan kayak kebakaran. Nah, jadi kalau benar tadi ada Doa dulu. Munduran mah. Nah, jadi itu ya, jadi simulasi penggunaan napal itu seperti itu. Jadi setelah ada api, boleh langsung disemprot. Nah, jadi sekian dari kakak untuk dari kakak dari mewakili semua kelompok. Makasih adik-adik yang mau dengerin kami, terus ingin bertanya. Kakak makasih banget diberikan waktu adik-adik semua untuk partisipasi dalam kegiatan PKM PAM. Makasih ya. Sekian dari kami. Coba disebutkan apa saja alat K3 yang ada di sekolah ini. Coba, ya. Alat pelindung diri. Siapa yang menjawab? Siapa dulu? Michael. Perkenalkan, nama saya Alvin Briana dari kelas 11 F3. Contohnya yang gampang yaitu baju lab. Ya, jas lab. Ada lagi selain itu? Ini di lingkungan sekolah ya? Iya. Yang ada di lingkungan sekolah ini kayak biasanya suka ada tuh di PMR. Oh iya, obat P3K, terus sama hidrat apa tuh? Kayak apa sih? Buat api gitu. Apa ya apa? Alat pemadam api ringan. Oke, sebelumnya Universitas Papua. SMA Negeri 1 Maliksing. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll